Sungai ini sedang dibersihkan sesuai prosedur. Tiba-tiba, buruh konstruksi menemukan bahwa ada banyak gelembung udara di sungai. Semua orang buru-buru mempertimbangkan situasinya. Tapi tak disangka, jumlah minyak mentah hitam terus memuntahkan. Di tepi sungai, ada bocah nakal yang menyalakan petasan. Segera petasan itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Tapi bocah tidak memperhatikan. Pada saat ini, air bawah tanah sungai mulai mengalir deras. Tubuh bocah itu tiba-tiba kehilangan kendali. Ini seperti setengah lumpuh. Pada saat itu, kapten tim konstruksi Mark menemukan masalahnya. Dia menggunakan papan kayu di bawah kakinya. Kemudian, dari lumpur mengeluarkan sesuatu seperti tunggul pohon. Setelah menyeka lumpur di luar, ada wajah misterius muncul. Mark sepertinya dirasuki oleh dewa. Matanya mulai kosong. Kemudian masukkan ke dalam mobil siap untuk dibawa pulang. Beralih adegan. Forensik bernama Sarah baru saja menyelesaikan shiftnya dan melihat seorang anak laki-laki berdiri di tengah hujan. Melihat bocah dengan tangan terentang menatap langit. Mulut menggumamkan sesuatu. Dia hendak bertanya bocah itu. Tanpa diduga, bocah itu melihatnya buru-buru lari. Sarah mengikuti bocah itu ke sebuah rumah tua. Saat dia naik ke atas, di belakangnya muncul seorang gadis dengan cahaya putih. Tapi ketika Sarah berbalik, gadis itu telah menghilang. Pada saat ini, dia menginjak korek api yang lengket dengan minyak mentah. Sementara itu, ada suara gemuruh besar menghasilkan dari lantai atas. Ketika Sarah dengan hati-hati memasuki ruangan, dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Baru saja melihat seorang pria paruh baya berbaring di sofa. Tubuhnya mulai membusuk. Dan bocah di sebelahnya tercengang. Pada waktu itu, Sarah merasakan suara napas di belakangnya. Dia baru saja berbalik. Segera terancam ketakutan setengah mati. Hanya melihat monster humanoid merangkak di dinding. Itu bahkan memamerkan giginya dan menggeram pada Sarah. Kemudian terbang ke sisi bocah itu. Itu menjulurkan tangannya dan tangkap bocah. Lalu kejam melemparkannya ke dinding. Sarah menatap bocah itu dengan cemas. Dia menggedor panci dan wajan untuk mendapatkan perhatian monster itu. Pada saat ini, monster itu benar-benar marah. Api kemarahan di hatinya berkobar. Sarah diancam jadi ia segera membalikkan bak mandi. Tak disangka keajaiban muncul. Cakar monster yang menyentuh air mulai membatu. Monster teriak-riak yang mengerikan banget. Sekarang monster itu telah berubah menjadi burung api. Sarah menggunakan kekuatan untuk menarik pipa air keras keluar. Memukul monster itu dengan gila. Pada akhirnya monster itu berubah menjadi patung raksasa. Jatuh ke tanah dan mati. Burung api besar itu menderita. Itu mengeluarkan teriakan minta yang menyedihkan. Gadis itu dengan cepat mendinginkannya. Tanpa diduga, itu segera menjadi batu dan berubah menjadi patung. Sementara itu bocah yang berbaring di samping tidak diketahui hidup atau mati. Sepertinya bocah itu masih ada detak jantung. Sarah segera melakukan CPR untuknya. Tapi bocah itu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Saat ini, Sarah tidak tahu bahwa dewa yang melindunginya juga sedang tegang. Setelah rekan itu datang ke sana, juga ditakuti oleh manusia burung ini. Mereka belum pernah melihat ini sebelumnya. Melalui konfirmasi, pria di sofa telah mati selama berjam-jam. Bocah ini, karena tulang rusuk yang patah menusuk ke jantung maka sulit bernafas. Kapten skeptis yang dibuat oleh Sarah sebagai CPR. Tanpa diduga, bocah itu membuka matanya saat ini. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh Sarah. Tetapi ketika dia membawa berita ini ke kapten, mata bocah itu tertutup lagi. Setelah banyak memeriksa, diputuskan bahwa bocah itu sudah mati. Kapten dengan tegas berkata bahwa mayat tidak pernah berbohong. Kemudian mereka diam-diam membawa manusia burung itu meninggalkan. Serahkan bocah ke BFI untuk ditangani. Di sini lain, Mark memegang patung ajaib dan membawanya pulang. Kemudian beribadah. Ia berlutut dengan hormat di depan patung ajaib. Menunggu instruksi dari patung ajaib. Saat menerima instruksi, Mark membuka patung. Minyak mentah hitam mengalir dari patung. Kemudian mengembun menjadi aliran hitam. Mata Mark juga mulai tajam. Lalu Mark membawa patung itu ke rumah duka. Lalu buka kantong mayat bocah itu.
Pada saat ini, bocah itu tiba-tiba hidup kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mark dengan hormat memanggil Dewa Air. Dewa Air melihat tangannya, lalu mengeluarkan auman liar seperti serigala. Lalu dia menggumamkan mantra. Buka kantong mayat. Setelah mantra selesai, Dewa Air dan Mark mulai mencari Sarah untuk membalas dendam. Pada saat ini, Dewa Air tiba-tiba mencium bau Sarah. Mengikuti petunjuk aromanya, mereka akhirnya menemukan Sarah di tempat yang jauh banget. Kemudian Dewa Air mulai mengendalikan pejalan kaki untuk menyerang Sarah. Dia menutup matanya, kemudian berteriak keras untuk menghilangkan mantra untuk semua orang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa bocah itu telah kembali. Segera mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto untuk bersaksi. Dewa Air melihat kekuatan super Sarah dan dengan cepat melarikan. Ketika Sarah membawa foto bocah masih hidup untuk Kapten melihat, wajah Kapten tiba-tiba menjadi gelap. Mereka memeriksa mayat manusia burung dengan hati-hati. Tapi tak disangka, tangan anggota tim terluka oleh api sisa-sisa dari mayat. Tampaknya identitas manusia burung ini tidak biasa. Kapten meminta Sarah untuk mengidentifikasi lukisan kuno ini. Tak disangka, manusia burung ini adalah Dewa Api kuno. Dewa Api adalah salah satu dari 3 dewa pada periode Pangu yang mewakili kebaikan. Jika itu menyerang bocah, jadi bocah itu akan mewakili Dewa Air jahat. Pria paruh baya berbaring di sofa setelah penyelidikan. Dibunuh oleh putranya, ialah bocah itu. Sepertinya bocah itu telah dirasuki oleh Dewa Air jahat. Tapi Dewa Api karena ingin menghancurkan dewa jahat menyerang bocah itu. Sepertinya Sarah membunuh dewa yang salah, berani melakukan perbuatan benar. Karena untuk menemukan misteri, forensik memutuskan untuk pergi ke kamar mayat. Tapi mereka tidak tahu, ayat-ayat sedang menunggu mereka datang ke sini. Para forensik berada di kamar mayat mencari petunjuk. Mereka tidak memperhatikan ada tas mayat yang resleting sendiri dari dalam. Hanya melihat wajah yang menguning, gigi kuning dan mulut yang bau keluar dari tas mayat. Itu meraih tangan Alex dan tidak melepaskannya. Alex mencoba melawan mayat. Tepat saat ini, semakin banyak mayat mulai menyerang Alex dan Sarah. Sarah panik lalu lari. Tapi mayat di belakang mengejar tanpa henti. Ketika Sarah kehabisan cara untuk melarikan diri, but some of them died. pada saat ini, ada juga noda darah di leher Dewa Air. Itu berteriak mengerikan. Setelah itu, jeritan kesakitan terus-menerus tidak berhenti. Semua orang bersatu, mereka akhirnya mengalahkan mayat. Tapi mereka tak tahu, Dewa Air sekarang bersiap untuk melakukan serangan balik. Hanya melihat Dewa Air melantunkan mantra, menahan rasa sakit, mencabut kuku jarinya, lalu buang ke genangan air kotor di pinggir jalan. Kemudian adegan yang aneh terjadi. Air mulai berfluktuasi. Kemudian di dalam air muncul sebuah lengan. Bukan. Itulah 3 lengan. Jika melihat baik-baik, itu adalah 2 gadis jelita. Mengancam Mark untuk bergegas kembali. Ternyata mereka adalah iblis air yang dirawat oleh Dewa Air. Dewa Air tiba di pintu gua kuno 1000 tahun yang lalu. Lalu menjulurkan tangannya, meletak ke dalam batu di dalam tanah. Kemudian mengeluarkan sesuatu. Itulah baunya ini. Lalu biarkan setan air tercium baunya. Untuk setan itu menemukan musuh lalu bunuh mereka. Setan air menerima perintah dan segera mulai membunuh dengan gila. Saat ini Alex melindungi Sarah dengan hati-hati. Tapi tanpa diduga, baru saja menerima jaket Sarah, langsung menebak bahwa Sarah pergi ke danau. Kemudian perlahan tenggelam ke dalam air. Akhirnya tenggelam dan mati. Sebenarnya Alex memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Tapi Sarah tidak percaya padanya. Tapi hal buruk terjadi lagi. Setan air menyamar sebagai pelayan, mengambil minuman dari bar, kemudian meludah dahak ribuan tahun ke dalamnya, lalu letakkan di depan Sarah. Sarah tidak tahu sama sekali, jadi dia menyesapnya yang besar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya panas dan dia mencari alasan untuk keluar. Alex menghela nafas frustrasi dan menyesapnya juga. Ketika dia keluar untuk mengambil segelas anggur lagi, setan air merayunya dan berkata dengan Alex 4 kata. Membunuh Sarah. Alex sepertinya mendapatkan minta. Bergegas mengejar Sarah.
Saat mata Alex berdarah dan melihat Sarah di toilet, dia mulai dengan panik membunuh Sarah.